Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya lagi ada di booth Yamaha, khususnya di corner EV. Nah, di corner EV itu Yamaha tuh membawa cukup banyak ya varian-varian produk yang mereka perkenalkan ya. Kayak misalkan ya teman-teman sekalian udah tahu ya E01 di sini, motor prototype mid scooter ya. Terus habis itu kita lihat ada Pass Bryce. Terus habis itu ada Evino ya. Kita udah pernah coba tes juga, dan yang ini nih yang paling menarik nih ya. Yamaha Neos. Nah, Yamaha Neos ini menarik kenapa? Motor ini sebenarnya udah pernah diperkenalkan semenjak setahun yang lalu, sekitar Maret 2022 di Eropa. Terus habis itu sempet bahkan dijual di Vietnam. Itu dengan harga kalau misalkan dikonversi ke rupiah itu harganya tuh mirip seperti harga NMAX di Indonesia sekarang. Nah, sekarang saya akan mencoba ngajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih dekat seperti apakah si sosok dari Yamaha Neos ini. Langsung aja yuk. Nah, ini teman-teman sekalian ya, Yamaha Neos yang akhirnya setelah setahun dirilis di Eropa itu akhirnya bisa juga mendarat di Indonesia. Nih, jadi memang sesuatu yang unik banget di Yamaha Neos adalah dia tuh menggunakan headlamp depan yang unik gini, kayak dua cluster, tiga cluster bahkan teman-teman sekalian ada di tengah sebenarnya ya. Sementara di kanan dan di kiri itu dikasih kayak bezel warna putih kayak gitu. Ini menarik banget nih. Jadi pertama kali kalau kita ngelihat Yamaha Neos adalah headlampnya gitu loh teman-teman sekalian. Dan setelah itu kita bisa lihat lagi kalau ke daerah atas tuh kelihatan memang bulky gede gitu ya. Jadi daerah handlebarnya itu kelihatan gede dengan lampu sen itu mengingatkan ke kita pada desain dari lampu sen dari MT525. Namun dia tidak terlalu panjang, dia agak sedikit pendek gitu teman-teman sekalian. Handlebarnya sama semua ya. Ini kayak gini dengan, kalau menurut saya sih memang secara platform desain dari kaki-kakinya itu lebih ke arah kayak Frigo gitu, dengan ban detailnya 13 ternyata, bukan 12 teman-teman sekalian. Jadi kayak mirip NMAX awal tuh ya. Ya, bannya 13 inci, lumayan lebar, depan aja udah 110 ukurannya, 70-13. Terus habis itu ban ini dikawal dengan sistem pengereman satu piston kaliper cakram. Nah, di sini sebenarnya ada opsi buat speed sensor nih. Cuman yang versi ini dia tidak ada gitu ya. Jadi masih belum ABS juga sih kayaknya ya, untuk ke depan. Dengan suspensi depan itu dia itu modelnya itu teleskopik biasa. Nah, di sini ya biasa nih, modelnya mirip-mirip kayak motor-motor biasa teman-teman sekalian ya. Jadi secara umum detailnya tuh kayak gini nih, cakep sih. Kalau menurut saya sih memang proper, secara dimensi ini pas banget ya, dengan skuter-skuter yang ada di Indonesia pada dasarnya. Nah, kayak gitu, ini proper sih kalau menurut saya. Terus kalau kita bisa lihat lagi di sini, nggak tahu bisa dinyalain apa enggak, sama nyalainnya juga gitu. Dan kita bisa lihat, wow, di sini nih teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini ya, ada aplikasinya ternyata. Terus ada push untuk nyalain. Terus habis itu ada indikator dari baterai, speedometer, dan beberapa lampu-lampu gitu di sini. Sini ada mode. Wah, ini bisa ganti-ganti. Bisa mode eco dan mode standar. Jadi dua doang. Jadi pencet, ganti eco, dipencet lagi, hilang. Nah, kayak gitu. Ini run kayak gitu. Terus ini ada lampu, ini lampunya teman-teman sekalian nih, kalau ini kan lampu jauh ya. Nah, lampu jauhnya itu tengahnya nyala. Nah, sementara kalau kita matiin lampu jauh, yang tengahnya kayaknya harusnya mati. Nah, jadi yang samping aja lampu biasa teman-teman sekalian, lampu standar biasa. Dan ini kita bisa pencet-pencet juga. Wah, ini apaan ya? Nggak tahu saya ya. Terus kita bisa lihat lagi kompartemen di bagian bawahnya ini sederhana, namun menurut saya cukup menarik. Desainnya benar-benar rapi banget dan bagus banget. Ini edge-nya juga nggak terlalu tajam-tajam begitu. Di sini juga cukup dalam ya. Terus ini dia ada kuncinya sama seperti kunci biasa ya, FOB-nya sih sama, dan untuk cantolannya dilipat ke dalam, dan ini bisa kebuka begini. Bahkan ininya juga sama dengan motor ini biasa ya. Terus habis itu kita bisa sini open, seatnya bisa dibuka. Klek. Ceklek. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini ada tempat baterai teman-teman sekalian. Jadi menarik kenapa? Karena walaupun ada tempat baterai,
tapi dia tetap menyisakan tempat bagasi yang cukup luas banget. Udah cukup luas, dalam lagi ke bawah nih tuh. Sisanya perkiraannya kayaknya harusnya helm full face sih tetap masuk gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Nah, saya coba untuk cek dulu. Baterainya ini adalah baterai lithium ion 50,4 volt ya, 12,9 ampere hours. Nah, jadi ini bobotnya 8 kg teman-teman sekalian ya. Nah, ditaruh di bawah kursi persis di tengah sasis. Ini juga cukup menarik ya, posisi penempatan dari baterai yang bisa dibuka atau replaceable baterai ini taruh di tengah, dan dia tuh ada emang ini buat untuk ngecasnya. Jadi nggak langsung dicolok tapi ada kayak gini nih teman-teman sekalian ya. Ya alat buat ngecasnya gitu loh teman-teman sekalian. Ini mantep. Yes. Nah, dia itu kecepatannya ya, saya baca spek dulu. Ini itu bisa dipakai sampai sekitar 40-45 km per jam dengan output daya tertinggi di mode standar. Nah, daya maksimum. Nah, kalau misalkan Eco udah pasti jauh lebih banyak lagi gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti itu. Jangkauan pengisian itu 37 km kalau di Eropa ya. WTMC Eropa itu satu full ini itu 37 km gitu. Ini menarik nih teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini XRL nih, nggak tahu teman-teman sekalian bisa cek nih berarti buatan mana nih ya. XRL, depannya XRL C SY dari VIN number gitu. Lalu kalau kita bisa lihat lagi ke bawah, nah kalau E01 itu engine atau mesin motor listriknya itu taruh di tengah. Kalau di sini dia itu ditaruh di hub atau di bisa dibilang ini tromol, kita bilang tromol ban belakang. Jadi ini mesin listriknya itu di sini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada fin-fin pendisipasi udara, dan ini tuh memang artinya mesin listriknya ini memiliki sistem pendingin air cooled atau berpendingin udara. Jadi ini kan teman-teman sekalian bisa lihat ada fin-fin, kalau dia berputar maka dia akan mendisipasi udara atau melepas panas di sini. Nah, kayak gitu loh. Nih saya juga lupa namanya, saya baca dulu. Nah, lengan ayunnya ini satu sisi ya, single side. Lalu ini isinya itu merupakan motor control unit atau MCU gitu, yang mengatur dari segala pergerakannya, dan dia itu nggak pakai transmisi. Jadi nggak pakai transmisi gitu loh teman-teman sekalian. Jadi memang secara umum beratnya berpindah ya dari awalnya di depan menjadi daerah di belakang gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini yang menarik dengan model kayak gini, itu kita bisa melepas velg dengan cara melepas baut yang 5 ini. Nih bautnya ada 5 nih ya. Baut yang 5 kendorin. Lalu velg itu bisa copot kayak nyopot velg mobil aja, ceklek kayak gitu. Ini menarik makanya. Jadi ini menarik sistem kayak begini. Mempermudah sistem maintenance banget dengan ban belakang ukuran 130/70/13. Menarik, cukup gede, 130/70/13 ini udah mirip seperti kayak bisa dibilang NMAX, ukurannya NMAX banget, dan didesain benar-benar sangat bagus banget ya teman-teman sekalian. Terus detailnya kita bisa lihat rapi banget, khas banget Yamaha, rapi terus smooth semuanya. Di sisi-sisi edgy dari MCU-nya. Nah, ini namanya juga ada nama khususnya, ini saya cari dulu. Namanya Yamaha Integrated Power Unit. Ini tromol tengah ini namanya YIPU, motor listrik brushless berpendingin udara tanpa roda gigi. Gitu. Jadi artinya kalau tanpa roda gigi itu kita bisa signifikan mengurangi kehilangan daya transmisi. Gitu, dan bisingnya pun sedikit jadi berkurang bila dibandingkan dengan model yang nggak ditaruh di sini. Nah, ini juga yang cukup menarik adalah kalau kita lihat bagian belakang ya, biasanya lampu ini taruhnya di bagian buritan belakang. Tapi di Yamaha Neos itu ditaruh di ujung atas dari spakbor spakbor belakang, sorry. Itu tuh bentuknya kayak gini, panjang kayak gitu, terus dibuat ke bawah bagian dari fender belakangnya. Ini keren banget sih kalau menurut saya sih. Dan kita akan coba lihat kalau nyala tuh kayak apa ya. Nah, ini lampunya nih keren. Tuh, teman-teman sekalian ya. Tadi nyala gitu, lampunya lampu sennya berarti LED. Terus lampu belakangnya juga cakep banget, terus dibalut dengan bezel mica yang bening kayak gitu, dan bagus. Bagus, asli bagus. Dengan jok ya, kalau menurut saya sih joknya nih cukup lebar ya. Empuknya medium ya, dengan
kulit jok yang bisa dibilang ini sih kayak keset banget nih. Ya, detail sampingnya juga dibuat jahitan juga yang di emboss keluar warna putih, ini cakep banget. Secara umum ya, kalau kita lihat memang dari detail, desain, bentuk ini bisa dibilang proper banget. Cuman memang kalau dari kecepatan memang agak sedikit kecil ya, 40, 45. Cuman kalau misalnya teman-teman sekalian merasa cukup dengan kecepatan tersebut, kayak motor ini bisa jadi pilihan. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Nih mantep nih Yamaha Neos nih. Ya, kapan-kapan kita akan coba tes motor ini untuk melihat seperti apa kemampuan dari motor ini. Itu aja mungkin review singkat statis dari TMC Block mengenai Yamaha Neos. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian. Yang saya lihat pertama kali impresinya adalah Yamaha Neos ini memiliki bisa dibilang dimensi yang cukup proper. Jadi nggak kekecilan banget ya, atau nggak kegedean banget. Jadi memang secara umum dimensinya itu mirip banget seperti skuter-skuter komuter yang ada di Indonesia. Gitu ya. Namun memang kayaknya powernya mesti sedikit dinaikin ya. Jangan cuma 40-45 doang gitu ya. Terus jaraknya juga cuma 37 km. Mungkin di versi yang berikutnya mungkin nanti akan naik nambah. Gitu ya. Kalau 37 km kayaknya nggak nyampe Jakarta saya kalau bawa dari Bogor gitu ya. Terus 40 kayaknya masih terlalu kecil ya, mungkin sekitar 50-60 udah cukup gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.